Ini yang perlu kita catat. Kemudian tentang keutamaan mereka dan akhirnya dapat julukan Ahlul Bait, memang Quran yang menjelaskan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Ayat ini dikenal dengan ayat kisah, ayat selimut. Kenapa? Setelah ayat ini keluar, setelah ayat ini turun pada Nabi, Nabi memanggil Sayyidah Fatimah, ya, memanggil Al-Hasan dan Al-Husain, dan memanggil Sayyidina Ali. Kemudian Nabi membentangkan selimut, kemudian membaca ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira, dan Nabi menyatakan hadza ahli baiti, ya Rabb hadza ahli baiti, inilah keluargaku. Itu Nabi, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, dan Sayyidina Ali. Dan Nabi menyatakan keturunanku dari Al-Hasan dan Al-Husain. Agamanya langsung dari Nabi perempuan. Sehingga kalau dinafikan 100%, kalau turunan perempuan langsung bukan keturunan Nabi, ya, putus dari Nabi. Lah, sejak pertama bisa putus ini. Kenapa? Ya dari perempuan. Akan tetapi kita tidak beranggapan seperti itu. Kenapa? Nabi yang menegaskan, beliau keturunannya dari perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah, melalui Al-Hasan dan Al-Husain, sehingga selanjutnya dikenal Al-Hasani dan Al-Husaini. Secara adat patrilinear orang Arab, keturunan dihitung dari laki-laki, maka oke, yang hilang lakobnya. Kalau as-sagaf, hilang as-sagafnya. Kalau dari perempuan, apalagi dapat orang luar, hilang itu lakobnya. Tapi apakah darah Nabi hilang dari Syarifah? Apakah anaknya Syarifah langsung ditolak oleh Nabi sebagai cucunya? Nah, ini kembali kepada rahmatan lil alamin, sifatnya Nabi yang Allah berikan. Dan juga berbagai pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya, kita dan juga berdasarkan keterangan dari para ulama, kibar ulama, ya, ada nanti yang dikenal dengan Banu Fatimah, ya, keturunan Sayyidah Fatimah, itu perempuan-perempuan yang dapat dari luar klan mereka dan sudah dianggap putus nasabnya, akan tetapi perempuan tersebut adalah ahlil bait, ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya karena seperti itu, kira-kira ya kalau kita jadi kakek, ya, kita punya anak perempuan kita punya anak dari orang lain. Ada seorang Habib punya anak perempuan karena dapat orang lain. Apakah ya cucu ini Habib tidak mau ngakuin cucunya? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian ini yang pertama, termasuk kasih sayangnya. Apakah gara-gara bapaknya bukan Habib langsung hilang, kemudian hilang kasih sayangnya? Udah mau selamat kayak mau Islam, mau tidak Islam, apa seperti itu? Itu yang perlu kita renungkan bersama. Dan ini dari kibar masyayikh, saya mendengar ya di Tijani banyak ikhwan thariqah Tijani min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah maktum, sudah tidak diketahui. Kenapa? Ya mereka min ahlil bait dari sebab. Ya, sebab dalam tafsir yang lain tentang hadis, ya sebab di sini adalah sebab pernikahan. Baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Jadi tiba-tiba setelah menikah baru ketahuan istrinya ya masih punya terah yang nyambung pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Nah, jadi ini para ikhwan rahimakumullah, hati-hati dan kita bersyukur di antaranya
keistimewaan Thariqah Tijani ini, para keturunan Nabi yang dianggap putus dan sudah tidak dianggap min ahlil bait itu, yang dari Sayyidah Fatimah dikenal yang dari perempuan dikenal dengan Banu Fatimah, dan ini kebanyakan ngambil wirid tarekat Tijani dan punya keterikatan dengan Nabi melalui wirid Tijani yang diakui oleh Nabi sebagai Thariqah Al-Muhammadiyah, thariqahnya Kanjeng Nabi pribadi, yang mana Nabi menyatakan ke Syekh Tijani, wa ana syaihuka wa murabbika wa kafiluka. Kalau ikhwan yang masuk Tijani tersebut masih punya terah seperti itu, walaupun dari perempuan dan sudah antah berantah karena sudah tidak jelas kemana-mana, akan tetapi darah Nabi tidak putus sampai kiamat. Makanya kullu nasabin wa sababin. Kata sabab ini ya gara-gara nikah. Nah, nikah karena tidak ngerti dengan silsilah, ya nanti nyari mantunya sembarangan juga, kemana-mana tambah jauh lagi. Akan tetapi darah Nabi tidak pernah putus sampai kiamat. Dan itu Nabi menyatakan, dan diantara mufassir menjelaskan sebab ini sebab menikah.